welcome back to our new journey, Intellect Podcast. Industry tells everything. Bareng sama aku, Josephine Sekar dan aku Maria Sevanya. Di sini kita akan memulai perjalanan baru kita yang sebelumnya dengar-dengar udah pernah ada podcast ya. Iya, jadi for information nih ya, kita tuh 2 tahun yang lalu pernah ada podcast dengan nama HMTI Podcast. Jadi kali ini kita hadir dengan wajah baru dengan nama Intellect Podcast. Oke, kenapa nih Kak namanya kok Intellect? Oke, jadi Intellect sendiri kan kalau dalam bahasa Inggris terus diartikan ke Indonesia nih artinya orang yang berwawasan tinggi. Jadi diharapin dengan podcast ini kita sebagai pemberi materi dan kalian sebagai pendengar tuh bisa dapatin banyak-banyak ilmu dengan mendengarkan podcast kita. Terus Intellect ini sebenarnya ada kepanjangannya. Mau tau nggak apa kepanjangannya? Apa tuh? Jadi Intellect ini artinya Industry Tells Everything. Jadi di sini tentang semua kegiatan anak-anak industri Atmajaya bakal diceritain. Stay tune buat episode selanjutnya. Jadi kita bakal ngeritain banyak hal nih, nggak cuma tentang akademik, tapi juga pokoknya everything lah. Bisa tentang gaya hidup, bisa juga tentang pergaulan dan lain-lain. Nah di episode kali ini nih kita bakal ngebahas tentang apa sih? Dengar-dengar sih kita bakal bahas tentang kehidupan mahasiswa baru yang baru aja mereka di semester 2 ini di Atmajaya. Berarti maba gitu ya? Maba vibes. Jadi juga maba nih. Senggol dah. Oke, langsung aja. Tanpa lama-lama kita langsung panggil aja ke gue star kita. Cucuit. Sini dong, Wir. Halo. Hai. Bisa dong kenalin diri dulu ke teman-teman semua yang lihat nih. Oke, halo. Aku Sarah. Maba TI 23. Halo, aku Theodore Silmer dari Maba TI 23 juga Atmajaya. Oke, Sarah dari mana nih Sarah? Aslinya aku dari Kudus. Tahu Kudus nggak? Mana tuh? Jawa Tengah. Tuh, orang Kudus. Orang Kudus. beda konteks. Kalau Wilmar dari mana nih Wilmar? Aku dari Jabodetabek di Bogor. Jauh juga. Kalau sini ke Bogor berapa jam tuh biasanya? Kalau dari sini ke Bogor, apa tuh biasanya kalau naik mobil tuh bisa 11 sampai 12 jam. Kalau naik bis 12 jam lebih lah bisa. Gitu. Kalau Kudus dari sini ke Kudus berapa? Yang pasti Kudus lebih dekat ya daripada kalau ke Bogor. Mungkin kurang lebih 4 sampai 5. 4 itu pun kalau nggak macet. Lewat tol itu udah. Iya, udah. By the way, kalian di sini ngekos atau gimana nih? Atau di rumah saudara atau gimana? Kalau aku sendiri di sini ngekos karena nggak ada saudara di sini. Sama sekali. Iya, benar. Kalau Wilmar? Aku juga di sini ngekos karena emang saudara di sini nggak ada. Ada sih saudara jauh tapi juga nggak begitu dekat. Jadi ngekos. Oke, aku mau tanya nih. Menurut kalian kuliah sama SMA tuh bedanya jauh nggak sih? Lumayan beda. Apa tuh? Dilihat dari mana? Mungkin dari sisi kehidupan anak kosnya ya. Nah, kalau kuliah kita jadi lebih mandiri, lebih bebas. Tapi waktu masih SMA kita masih diatur orang tua, diantar kayak gitulah. Ya mungkin dari. Iya pasti beda banget karena dari segi jadwal sekolah sama kuliah itu beda. Kayak misalnya kalau sekolah kita kan misalnya dari jam 7 pagi biasanya sampai jam 3 sore. Tapi kalau kuliah kayak sesuai sesi kan, sesi kelas di Atmajaya itu. Jadi nggak tentu misalnya kalian dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, terus ntar mau balik ke kos lagi, ntar balik lagi kampus gitu. Beda sih, sama pergaulannya juga, menurutku teman-temannya juga beda, lumayan beda di sini. Kalau gitu coba dong ceritain gimana rasanya kalian pertama kali masuk ke Atmajaya, ketemu teman-teman baru, otomatis adaptasi lagi, apalagi kalian dari jauh, gimana sih rasanya, feelingnya gitu? Kalau dari aku, waktu pertama kali kesini itu yang pasti tetap excited, tapi ada rasa deg-degan karena aku udah lama nggak adaptasi sama lingkungan baru. Jadi waktu SMP mau ke SMA itu sebagian besar orang-orangnya itu sama, jadi nggak perlu banyak adaptasi. Jadi waktu kuliah harus banyak adaptasi dan waktu itu ada BKKMB, inisiasi itu kan juga lumayan ini ya hektik gitu. Jadi buat aku lumayan susah buat menyesuaikan.
Oke, terus dengan kan angkatan 23 ini kan waktu SMP SMA itu kan waktu COVID ya. Jadi mungkin interaksi Iya. sama orang-orangnya tuh juga lebih sedikit dan biasanya lebih online. Berarti kalian waktu SMA kelas 12 udah luring atau Kalau aku masih? udah, tapi kalau di rumah katanya Kalau aku awal semester 1 tuh masih sempet daring. Tapi kalau semester 2 udah mulai full offline luring di sekolah sendiri. Terus waktu kuliah kenalan sama orang baru, ini nggak ngerasa agak canggung gitu nggak? Gara-gara COVID. Sebenarnya karena emang aku juga bosen sama teman, bukan bosen namanya, kayak ngeliat mukanya itu mulu kan. Iya. Jadi pengen juga dapet kenalan baru, teman baru, pengen coba lihat pemikiran-pemikiran baru gitu kan. Jadi excited sama kayak Sarah tadi. Dapat teman-teman baru, terus juga seru banget di Atma juga. Terus kan juga nggak dari fakultas TI sendiri, itu di Atma juga banyak biar kenal fakultas-fakultas lain, teman-teman lain gitu. Banyak kegiatannya. Oke. Terus aku mau tanya nih, kan kalian waktu SMA kan gabungan sama keluarga, terus waktu kalian kuliah kan benar-benar pisah. Nah hubungan kalian sama orang-orang rumah gimana nih? Apakah semenjak kalian kuliah tuh kayak jadi agak jauh, maksudnya secara komunikasi dan lain-lain, atau malah jadi lebih dekat karena lebih sering kangen gitu? kalau aku sih malah karena kita jauh jadi sering komunikasi. Sedangkan kalau waktu di rumah itu kadang kita tahu ada orang tua di rumah, oke, tetap ngobrol, cuman intensitas ngobrol yang komunikasi itu ternyata lebih sering waktu kita kuliah. Kalau dari aku sedikit agak kebalikannya ya. Karena aku tuh bukan tipe yang kayak homesick banget gitu, bukan. Juga aku tipenya tuh orangnya pengen sendiri. Jadi kalau misalnya orang tua hubungin juga, ya kalau bisa aku angkat. Tapi sebenarnya banyak yang gak aku angkat juga teleponnya. Karena emang kalau pernah sih ngerasain lagi nggak mood, gara-gara banyak tugas apa gimana, jadi kok nelpon sekarang sih waktunya nggak tepat gitu. Ya, tapi kadang orang tua tuh bikin kita tenang loh. Ya tapi kadang bikin ini juga, Bikin apa tuh? bikin nambah pikiran. Oh. Ya gitu sih kadang. Nah, Tapi terus kan, komunikasi sih masih. oke. Oke. Nah, terus kan kalian juga jauh nih sama keluarga. Kira-kira pengaruh nggak sih di misalnya kalian ngerjain tugas pas lagi capek, kalian nggak ada tempat ngeluh kan, otomatis jauh dari orang tua. Terus gimana sih cara kalian ngatasin itu? Apakah teleponan atau VC atau gimana? Ngaruh tetap ngaruh ya, karena nggak ada orang tua secara fisik di dekat kita. Gitu. Tapi ya itu tadi, aku juga teleponan, VC sama orang tua tiap malam. Itu tetap ada waktu buat menyempatkan komunikasi sama orang tua. Jadi ya kalau capek ngobrol, kalau misal badannya yang capek kita pakai Tidur. apa ya, kayak obat-obatan yang membantu oke. manusia jompo. Waduh. Gitu. Gimana Wilma? Kalau aku tadi, ini ya kalau capek ya. Aku tadi kayak aku bilang sih, aku di rumah tuh jarang kayak ngeluh ke orang tua gitu. Paling cuman ngobrol basa-basi apalah. Terus kalau ngerjain tugas juga malah aku lebih suka tempat sepi kan, ya di kos gitu, jadi tenang, jadi bisa lebih fokus. Kalau di rumah kan agak berisik, jadi aku kurang bisa fokus. Jadi aku ya gitu sih. Oke. Terus kita bahas sesuatu yang lebih ini nih, agak-agak gitu lah, tentang keuangan. Waduh. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau bilang nggak apa-apa sih. Aku cuma mau Oke. tanya, kan ya itu di kita jauh dari orang tua. Nah, keuangan kan kita sebagai anak kos nih harus ngatur sendiri ya. Nah, dari kalian ada nggak nih tips atau mungkin kalian bisa sharing cara kalian ngatur keuangan kalian? Kalau aku yang paling penting kita harus menyediakan uang untuk makan, terus nabung juga yang pasti, sama ada uang untuk have fun gitu loh. Jadi bisa jadi reward buat kita yang mungkin kita habis suntuk-suntuknya ngerjain tugas. Itu kita ada sisihan uang buat kita reward ke diri sendiri. Reward apa tuh biasanya? Misalnya jalan-jalan. Iya, benar, jalan-jalan, jajan sama teman kayak gitu. Itu ada uangnya sendiri, nggak bisa dicampur sama uang makan.
contohnya? Kalau dari aku misal nih, kan aku kan dikasihnya per minggu ya. Misal kalian dikasih, misal doang ya, dikasih 500. Nah, kalian tuh utamain kebutuhan sekunder. Iya, kebutuhan sekunder. Karena kayak misalnya makan, terus buat kendaraan. Nah, itu kalian tambahin yang itu, buat bensin biasanya berapa, 30.000. Ntar sisanya baru kalian sisain buat nabung, sama kalau misalnya seminggu sekali itu suntuk, nah kalian tuh jalan-jalan bisa. Itu baru. Oke guys, jadi tuh sebenarnya ngerantau tuh nggak semenyeramkan itu. Terus buat kalian yang merencanakan akan merantau tahun ini, aku bakal nanyain tempat rekomendasi buat kalian-kalian. Coba dong spill tempat rekomendasi, entah itu tempat makan, tempat main yang low budget lah buat anak kos. Oke, kalau dari yang sendiri, anak kos yang sebenarnya bisa dibilang jarang keluar ya, dan mungkin kurang tahu tempat-tempat di sekitar sini masih. Jadi saranku di Alkit ya. Alkit, Tuh. karena di sana banyak jajan. Tapi kalau nggak mau beli jajan juga bisa nongkrong di situ. Benar. Bener. Apalagi malam-malam. Apalagi kalau dapet sunset yang bagus tuh, wah, Kayak sangat keren banget. Hoki banget ya sih. Bener. dapat Apalagi berduaan jalan sama doi. Roi. Apalagi Jogja ini kayak suasananya romantis banget, apalagi wah, Kenapa Jogja gitu kan? kenapa Jogja? Sama dia. Wah, dianya siapa? Belum Ada tahu. deh. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi selain Alkit? Kalau aku tuh ini, kalau misalnya kalian cari makan, budget lagi minim, terus lagi hemat misalnya, aku rekomendasiin tuh Burjo. Karena jujur aja di Jabodetabek itu, di Bogor sendiri nggak ada namanya Burjo. Really? Karena dulu aku kira aja sendiri tuh Burjo itu singkatan dari bubur kacang hijau kan. Ya Iya, kan? banyak yang Aku ngira juga gitu. relate lagi. Apalagi bukan orang Jogja mesti ngiranya Iya. gitu sih. Aku tuh jujur pertama kali diajak temanku kan, karena yuk jajan di Burjo yuk. Aku bingung siang-siang bolong, ngapain jajan bubur kacang hijau. Terus akhirnya Ternyata yaudah deh aku ikut aja. Ternyata Itu kayak Warmindo Kayak gitu Warmindo. kan. kajian Masih banyak sayur, pilihannya. lauk, dan juga lain-lain. murah-murah sih. Menu-menunya juga kadang macam-macam sih. Iya. Oke. Terus kalau anak kos itu kan biasanya sangat amat doyan ayam geprek ya. Kalian gimana tuh? Iya betul, setuju. Setuju. Geprek hunting. Kayak Iya. Senin ayam geprek, Selasa ayam geprek, Rabu Rabu ayam ayam bakar, ya ayam penyet. Kayak Hmm. hari Senin sampai hari Minggu tuh isinya Menunya ayam. terus. Iya betul. Tapi kalau bisa tuh dikurang-kurangin. Aku juga mulai kurang-kurangin tuh Iya, makan bener. ayam. Kenapa tuh bisa disarankan? Kalau dari saran orang tua, kebanyakan makan ayam itu juga nggak baik ya. Goreng-gorengan guys itu Ya, guys, gorengan. minyak terus Hormon dari ayamnya Mungkin itu. bisa di air fryer ayamnya. Iya. Air fryer. listrik anak kos berapa sih? Numpang di kos temen. Kos temennya dong yang chaos nih, Iya. listriknya mahal. Oke. Apalagi nih, ada rekomendasi lain nggak? Apa ya? Mungkin Chinese food sih kalau aku. Iya, bener sih. Jadi di situ bisa makan udang, ikan. Kalau Jangan-jangan- versi punya uang lebih banyak dikit gitu ya. Chinese food guys, itu banyak banget di sekitaran Atma. Itu warteg. Iya. Benar-benar. Atau enggak, kan ini kan Jogja tuh terkenal dengan makan manisnya ya. Paling kalau mau enggak yang manis bisa bakso atau enggak mie ayam. Tapi jarang sih aku nemuin mie ayam yang juga enggak manis di sini. Iya, susah sih. Agak Semua susah. manis. Nah, itu salah satu culture shockmu ya, kayak Iya, benar. banyak makanan manis di sini. Benar. Tapi lidahnya bisa menyesuaikan dengan mudah. Bisa sih. Soalnya emang banyak makanan manis-manis juga yang enak. Oke, balik lagi ke tentang perkuliahan nih. Kita kan kalian kan udah masuk ke semester 2 nih. Mesti udah banyak banget matkul, banyak banget praktikum yang udah kalian jalani. Tuh. Apa sih matkul favorit? Asdos favorit? Spill dong selama ini. Ceritain tentang 2 semester yang sangat-sangat menyenangkan. Ntar buat yang nggak tahu, jelasin dulu apa itu asdos. Oke, teman-teman. Asdos. Jadi asdos ini adalah asisten dosen. Dia tuh adalah kating-kating kita yang membantu adik-adik tingkatnya buat belajar mata kuliah yang baru mereka jalani. Dan asdos itu nggak semua matkul ada ya. Cuma beberapa matkul aja, biasanya kayak praktikum dan ya kayak matkul-matkul yang susah gitu. Ya. Iya.
Tuh. Oke, mungkin bisa jadi- nomor dulu. Ya, mungkin kalian Matkul. bisa jelasin ke teman-teman sambil audiensnya ditaati biar kayak langsung Biar kayak, aduh Mas Wilmer ganteng banget. Biar tahu ya, mereka juga besok aku akan mencoba matkul itu kata kakak-kakak ini Ayo guys, menarik. SCTI ya guys. Jangan sampai nyesel nanti. Oke, Oke. matkul yang paling aku suka. Ini mungkin kalian agak disagree sama aku ya di semester 1. Aku tuh suka banget sama gamtek. Itu kesukaan semua anak teknik Ah, ya, benar, jujur benar. aja. itu matkul the most favorite. Oke, Kita FYI. sekarang semester 2 udah kangen gamtek. Gamtek itu kan singkatan dari gambar teknik ya, ya kayak gambar gitulah, gambar anaknya teknik, gambar anak teknik gitu, anaknya teknik. Jadi tuh di situ kita juga ada asdos ya. Nah asdos aku tuh waktu itu tuh Kak Aurel itu baik banget, bener-bener baik yang membantu kayak aku chatting bakal ngejawab terus bakal bantu, emang bener baik banget sih sampai ada tugas besar juga dan ganti asdos Kak Alvin dia juga baik banget sampai tugasku selesai dan ya nilainya memuaskan. Itu kan gambar nih kak. Hmm. Apakah kita harus bener-bener jago banget gambar? Enggak, sebenarnya nggak bisa gambar juga bisa karena emang kalian dibantu dari awal gitu. Terus ini tuh bukan tipe gambar yang gambar imajinasi gitu loh, dia udah ada aturan lagi gitu. Tuh guys, besok nikmatilah gamtek. Karena kalian bakalan kangen masa-masa Iya, itu. benar. Betul. Itu Bakal seru banget. kangen masa-masa begadang lah. Masa-masa Iya, nangis. aku tuh semester 1 tuh kayak, apa ini gamtek ya? Aku pengen semester selanjutnya aja. Terus kating-kating pada bilang, jangan gitu, nanti kamu kangen. Sekarang Kangen Kangen beneran. Oke, kalau Sarah apa nih? Mungkin ini mata kuliah yang sebenarnya kita udah pernah ketemu di SMP, SMA ya. betul. Fisika. Mata kuliah favorit saat MTK. ini adalah matematika. Ah. Karena dosennya sama Bu Ika. Oke, Bu Ika. Iya, Bu Ika. Kalau Bu Ika Baik. nonton ini, Naik nilainya. Wih. Oh, Bu Ika. Kalau Kasih soal nilai A ya buat di sini. ya harus Apa tuh? apus pus. Wih sih. boleh. Kalau soal asdos, Hmm. sejauh ini oke semua sih. Yang Hmm. paling berkesan. Mungkin Kak Ronald di Gamtek. gamtek Karena- semua ya. Ada apa dengan asdos gamtek? Karena Kak Ronald itu asdos Gamtek waktu tugas besar, tugas besar. Nah itu Kak Ronald beneran bantuin dari awal sampai akhir, dan kalau malam kita tanya itu pun juga dibales. Dan menurutku Kak Ronald berkesan itu mungkin juga karena Kak Ronald itu pendamping kelompokku waktu inisiasi. Oh, udah kenal Udah gitu. kenal, iya. Oke. Jadi lebih berkesan aja. Tadi matkul yang paling disuka. Sekarang matkul yang Jangan. paling bikin pusing. Apa tuh? Aduh, bentar ya. Apa ya? Aku nggak bisa satu sih. Sebenarnya sih banyak. Banyak ya. Banyak. Baru semester 2 udah banyak ya Iya. matkul yang Baru susah. semester 2. Gimana udah merasakan aduh salah jurusan nih gitu. Enggak sih, mungkin karena emang matkulnya aja yang Oke. agak-agak Apa tuh? susah. Kalau dari aku di semester 1 tuh ya ada namanya apa? Apa? Yang teknik-teknik itu material teknik. Oh iya. Heeh. Ya. Itu tuh kayak gabungan dari fisika, terus ada kimianya juga ada, terus matematikanya itu digabung semua bikin mumet pokoknya. Tapi Itu sih. itu matkul terseru nggak sih? Buat anak TI. Kita memang dasarnya TI Iya. banget. Iya, karena itu yang paling teknis sih. Tapi kan itu cuma semester 1 Iya. ya. Habis itu aman guys, habis itu nggak ada matkul yang bikin pusing, itu nggak ada. Wah, habis itu kita sangat enjoy. Buktinya sekarang wajah kita Enjoy. cerah Iya. berseri. Oke, kalau Oke, Sarah, oke. Sarah ada Matkul yang paling susah ya tadi ya. Mungkin sekarang masih di mekanika ya. Oke. Kalau dulu juga material teknik, tapi kalau sekarang Iya, mekanika. Ya. Meskipun mereka ada pusing ya, tapi di TI ini kan terkenal dengan solidaritasnya. Kita tuh kalau misalnya capek, kita pusing tuh kita nanya ke cutting, nanya ke temen tuh kayak mereka welcome, mereka bakal ngajarin. Iya, Keren walaupun ya. cuttingnya juga pusing kan. Ya walaupun juga cuttingnya pusing tuh mereka kayak tetap mau ngajarin kita, bener-bener
ngajarin sabar gitu, sampai kita paham dan akhirnya kita udah mulai berkurang untuk fungsinya Iya, kan. betul. Terus sebenarnya itu juga salah satu culture shock juga sih sebenarnya. Karena kan aku dulu jujur ngebayangin tuh kayak cutting-cutting di kuliah tuh kayak yang apa sih deh, apa sih deh, kayak yang sombong. Gak mau bantuin gitu Iya, ternyata setelah ketemu tuh kayak bener-bener kadang tuh nggak bisa ngebedain mana cutting mana temen, karena sedekat itu sama cutting. Bener-bener. Kayak kalau kita ngeluh pun kayak nggak apa-apa, kayak kita dikasih saran, diajari. Iya, supportive banget ya katanya di sini ya. Kerasa Iya. banget solidaritasnya ya. Kayak slogannya. Apa tuh FTI? slogannya? FTI. Sorry Jaya. Oke. Mungkin karena cuttingnya juga ngerasain kali ya. Iya, Jadi, kayak mau senasib. bantu gitu, nggak senasib. Terus kalian pernah gabut gitu nggak sih di kos? Pernah. Nah, Nah lah ya. Terus kalau gabut sering sih. biasanya ngapain tuh? Terus atau kalian ikut kegiatan apa biar nggak gabut-gabut banget selama kuliah? Sebenarnya gabutnya kita tuh gabut masih banyak tugas ya guys. Iya. Jangan dibilang gabutnya tuh gabut nggak ada tugas. Mungkin lebih ke kita refreshing sama temen sih. Kalau misalnya udah mumet banget nih, paling jalan nih ke Malioboro sore-sore sampai malam gitu. Ambil angin. Iya gitu. Terus apa lagi ya? Paling makan keluar gitu sama temen. Ya, ya. Gitu. Kalau aku sih kalau gabut tidur ya. Itu betul juga sih. Iya. Benar-benar apa ya, waktu-waktu istirahat itu adalah waktu yang kita cari gitu buat mau dengan kuliah ini gitu. Ya. Terus Kalau juga UKM-nya tuh sebenarnya aku nggak ikut UKM, tapi sebenarnya banyak banget di Atma kayak kegiatan-kegiatan yang bisa kalian kembangin untuk melatih diri kalian, kayak hobi yang kalian suka apa di Atma tuh banyak, kelompok studi juga banyak, jadi bisa sesuai dengan diri kalian sendiri sih gitu. Berarti di Teknik Industri Atma ini kita nggak cuma ngembangin skill akademik kita aja ya? Iya, benar. Belajar bahasa lain juga ada, bahasa luar negeri. Ya, kita ada kelas mengenal bahasa asing ya. Kalian ikut nggak sih itu? Ikut Ikut. dong. Ini lagi ikut. Oh, lagi ikut. Iya. Keren. Asik banget ya Wir itu Wir. Iya. Apa sih itu? Wir. Apa Wir? Iya. Jelasin nggak nggak? tahu ya. Jelasin nggak? Kayak tadi yang nonton juga bilang nih, warwir mulu kayak kenal aja. Oke, Coba jadi jelasin nggak? Wir itu panggilan sayang kita buat kalian. Kepanjangannya adalah Warga Industri Raya. Ya, jadi yang bisa pakai panggilan sayang tuh nggak cuma pacar kalian, tapi kita juga dong. Oke. Oke, Nggak kerasa juga ya? Kan? iya. Kayak udah banyak udah- banget obrolan yang kita bahas. udah 3 hari 2 malam loh kita ngobrol di sini. Ya udah lama Ih, banget. capek banget ya. Sampai nggak kerasa Iya, sih. nggak kerasa sih 3 hari 2 malam ya. Tiba-tiba udah akhir sesi aja. Iya. Mungkin Syara sama Wilmer boleh dikasih apa nih? Kasih Saran-saran pesan, mungkin iya. ya pesan. Oke, kesan-pesan. Kalau dari aku sih pesannya mungkin masih buat kalian yang masih bimbang kayak mau ngerantau apa enggak ya. Tapi jiwa kalian tuh jiwa-jiwa pengen ngerantau, pengen ngekos, itu nggak apa-apa, beraniin aja ngekos terus ngerantau karena emang pengalamannya tuh berbeda banget yang kalian dapetin. Terus juga jangan lupa cari teman-teman yang banyak di sini karena teman itu penting. Penting banget teman itu di ngerantau kalian. Kalaupun dapat teman yang kalian misalnya nggak suka sama kalian atau kalian nggak suka, nggak apa-apa, temuin aja selama nggak mengganggu kayak aktivitas kalian. Itu aja sih. Dari aku sendiri ini tentang kalian yang mungkin masih ragu buat masuk teknik industri, jangan ragu lagi. Karena di teknik industri itu kita bisa belajar banyak hal, nggak cuma sekedar tentang teknik-teknik aja, tapi juga kayak programming dan lain-lain lah, pokoknya seru. Meskipun mungkin banyak tantangan baru, tapi itu seru lah pokoknya. Jadi jangan ragu masuk teknik industri. Atma Apalagi Jaya ya? teknik industrinya Atma Jaya. Iya, betul. udah udah unggul. Yoi. Keren banget. Bisa di reguler, bisa di internasional ya guys. Iya. Nah, Promosi ya kita. Oke. Kayak gitu aja, terima kasih kepada Sarah dan Wilmar udah Terima kasih. nyempatin waktunya buat sharing-sharing ke kita. Ke Wir semuanya juga. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube kita. Siapa tahu di episode kedepannya kalian yang akan menjadi
guest star kita. See you in the next episode of Intelligent Podcast. See you.